Sebulan lebih beribadah haji, Umi Tatu kembali ke bumi pertiwi. Tapi mengapa banyak air mata yang tumpah dari ibunda almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari itu? Dan seperti apa pula ziarah Umi Tatu ke makam almarhum UJ serta pertemuannya dengan Umi Pipik Dian Irawati. Mengaku akan menikah bulan Januari 2014 mendatang. Benarkah jika Asmiranda dan Jonas Rifano sebenarnya telah menikah tanggal 17 Oktober lalu? Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Salap on Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Setelah 1 bulan lebih berada di Tanah Suci Mekah, Umi Tatu ibunda almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari akhirnya kembali ke tanah air Rabu kemarin. Ibadah haji tahun ini memang bukan untuk yang pertama kalinya bagi Umi Tatu, tapi ada yang berbeda di musim haji kali ini. Ketiadaan sang anak, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, membuat Umi Tatu tak mampu membendung air matanya. Jika biasanya almarhum UJ selalu datang menjemput ibunda tercinta usai beribadah haji, maka kali ini tak ada lagi sosok UJ yang datang menemani. Supaya datang kemari, Allah panggil sampai rasa banget ketika mau berangkat. Biasa kan Uja suka ada ikut acara pelepasan. Nah kalau begini nih Uja datang biasanya menjemput kita. Jadi Umi itu begitu mau berangkat tempatnya di sini, Umi lemes. Istilah kata nggak bisa ngomong-ngomong aja. Dia begini badan tuh kayaknya gak ada tenaga. Itulah cinta seorang ibu yang tak berbatas untuk sang anak tercinta. Bahkan ketika kini Ustadz Jeffrey Al-Bukhari telah tiada, Umi Tatu tak pernah berhenti mengingat akan sosok almarhum. Bahkan Umi Tatu pun meminta kepada adik almarhum Fajar Siddiq yang juga ikut ke Tanah Suci bersamanya untuk membadalkan atau meniatkan haji untuk almarhum UJ. Fajar Siddiq tahun ini membadalkan haji almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Walaupun UJ sudah berkali-kali maksudnya haji dan umrah, tapi Umi bilang, Dek bikin haji Jeffrey, dia kan baru meninggal. Pertama kita sayang sama UJ, sebenarnya UJ udah gak ada di dunia, udah gak mungkin bikin ibadah haji lagi sendiri. Ketiganya ucapan Deki sebagai adik. Kalau saya tidak hanya doa khusus, tapi memang saya badalkan almarhum. Jadi saya haji kemarin ini hajinya almarhum, bukan haji diri saya. Ustadz Jeffrey. Gitu. Bukan. Jadi karena niat saya ketika saya berniat haji, nawaitul hajja wal umrota itu langsung lil Jeffrey Al-Bukhari bin Haji Ismail Mudahar. Kalau bagi Umi ya bagi Umi kenangan di sana tuh Uje kan kalau mau ziarah atau di jalan ada acara kita tour atau city tour ya, beberapa puluh tempat sejarah Rasul itu beliau sebagai mubalik, sebagai guide, sebagai penceramahnya begitu. Kenangan tentang almarhum UJ telah terasa begitu kental sejak Umi Tatu dan Fajar Siddiq berada di Tanah Suci Mekah. Bilang enggak, takut bohong. Apa yang Allah tunjukkan ya. Jadi ketika itu saya sama almarhum dengan Abizar ingin mencium Hajar Aswad. Biasa kita kan suka ambil trik-trik tertentu ya agar dapat mencium Hajar Aswad. Jadi kita sengaja lawan arah. Entah itu bagaimana, almarhum dipukul berapa kali sama askar, sama polisi di sana. Pakai sorban. Jadi
diusir lah kita. Maksudnya gitu. biar jangan jalur di situ, Iya, karena jangan sampai dari situ tabrakan lah. pertama bahaya, keduanya nggak bakal mungkin dapat. Jadi harus kita ikutin arus di dalam kondisi untuk mencium hajar aswad Sampai itu. saya sempat tarik itu tangannya askar kan. Alhamdulillah Kiki, sabar. Jadi saya lepas lagi. Yang mungkin karena refleks ya. Sejuta cerita dari Tanah Suci tampaknya sedikit berbeda dengan apa yang harus mereka hadapi di negeri sendiri. Sejumlah kabar tak sedap yang menyertai Umi Tatu selama berhaji adalah salah satu hal yang harus dihadapi. Dia habis ceramah, terus beliau baru telepon gitu. Nggak masalah sih, nggak. Ini sedikit pun ada apa-apa nggak. Karena kita biasa dari dulu, suka ada cobaan, macam-macam itu udah biasa. Jadi jangan dipermasalahkan ya, siapapun juga. Tetap Umi nggak ada apa-apa dengan PP baik. Kita ini semuanya serba sibuk ya, jadi nggak ada harus kita begini, nggak ada. Mau jemput mangga, nggak pun mangga. Umi mah tidak mau merepotkan siapapun, karena ini udah tugas Umi sebagai KBIH. Ya kayak ini aja kan Ustadz Aswan tidak jemput ya. Nggak apa? Karena memang kan beliau juga ada kesibukan. Nggak masalah, kita udah biasa. Yang penting kita selamat, sehat Iya. semua, khususnya jamaah rombongan Iya. kloter kita ini. Alhamdulillah, itu aja sudah sangat cukup. Malah Umi di sana doain ya Allah ya Rob, Pipik biar panjang umur, biar dia sehat, biar sabar tawakal, dan dipanggil dulu kalau belum anaknya pada nikah. Meminta di Mekah, karena saya mau ngurusin coba kalau Pipik nggak ada kayak Uje. Kita sih mungkin bisa, tapi kan lain kalau yang ngurus ayahnya atau ibunya sendiri. Ya Allah meminta. Pipik panjang umur, sabar, tawakal. Yang lain terserah Umi nggak ikut campur, itu haknya Pipik ya. Yang penting mudah-mudahan bisa Pipik ngurusin anak. Umi Tatu mungkin tak memikirkan segala kabar miring yang sempat menyertai keluarganya. Namun ia tak bisa menampik jika sebagai seorang nenek, Umi Tatu begitu memendam rasa rindu kepada anak-anak almarhum Uje. Rasa rindu yang lagi-lagi membuatnya harus berurai air mata di tengah kebahagiaannya. Nomor beliau nggak tahu ya, karena suka ganti-ganti nomor kan gitu. Dia nggak pengen telepon Abidar, kangen. Habibah kangen. Bilal Ayla, tapi nomornya nggak ada. Kami tanya sama anaknya Dekis Yayang, katanya udah hilang. Tanya sama anak Nona yang pernah ngebebek, katanya hilang. Udah lancar Umi pulang harus ketemu Pipik sama Nana ke rumah Umi aja lah. Karena Pipik sekarang udah nggak ada Jepri, harus lebih akrab kepada keluarga Uje. Terutama pada Umi, ya beranjang sana biasalah anak sama orang tua, mantu ke mertua, ya bawa APK gitu kan ya, istilah kata gitu, ntar bawa lah cucu ke rumah gitu. Memang sih dulu Umi pernah bilang gini, ya kalau bisa mah anaknya Uje jangan ke rumah Umi dulu setahun. Tapi Umi ngobrol ini aja gitu, nggak apa, artinya apa? Takut tetangga nanya Terabidar, nanya Adiba, Umi yang sedih. Menempuh perjalanan yang cukup jauh dari Tanah Suci ke Bumi Pertiwi, Umi Tatu seolah tak lelah untuk langsung berziarah ke makam sang anak tercinta almarhum Uje. Di sini, Umi Tatu tak henti-hentinya menitikan air mata ketika berada di pusara Uje. Seperti itu pula lafal doa yang tak pernah putus diucapnya. Maka, seperti inilah saat Umi Tatu berziarah ke makam almarhum Uje sekembalinya dari beribadah haji. Allahu Rabbuna ala nuril mu'min Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi. Itu saudara Umi juga. Saudara ini bagian ke sebelah-sebelah dari sana sebelah-sebelah. Di rumah biasa Uje nyambut, ucapin selamat jalan sampai ke pondok gede, kemarin nggak ada. Pulang pun juga gitu, biasa Uje nyambut. Orang pada foto, orang Depak, orang kan Depak juga senang Uje datang. Sekarang Uje nggak ada. Umi juga sampai pondok gede lemas
meski orang nggak punya tulang saat mau berangkat itu. Hanya Allah yang tahu. Tapi alhamdulillah sih dengan kekuatan Allah memberikan la haula wala quwata illa billah. Dengan labbaik Allahumma labbaik. Termasuk di samping Umi kan ada Fajar Sidik, ada istrinya untuk selalu membantu Umi, termasuk jamaah yang kompak yang sangat baik itu, sehingga semua urusan kita mendapatkan kelancaran. Amin. Makam almarhum yang telah dipugar itu memang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Dan bukan tidak mungkin, suatu saat nanti makam yang seperti kemarin itu tidak akan ada lagi di tempat pemakaman umum Karetengsin, tempat almarhum dimakamkan. Lalu benarkah jika Umi Tatu telah ikhlas dan pasrah jika makam anak tercinta dikembalikan ke bentuk yang sesuai dengan peraturan daerah Pemprov DKI Jakarta? Jadi kalau masalah kuburan itu ya sudahlah ya. Kalau memang Mama PP punya apa, mangga, Umi terserah. Karena Umi sudah berbuat yang terbaik untuk anak Umi dan mengucapkan terima kasih kepada orang yang niat nazar untuk membangunkan makam Uje. Ya udah terlaksana lah. Kalau memang dikiranya kurang setuju nggak apa-apa, Umi sih lapang dada itu nggak ada masalah. Terserah apa mau disamain kayak dulu, cuman papan doang. Itu nggak apa-apa, atau sama kayak kakeknya setara nggak apa-apa, itu nggak masalah gitu ya. Dan juga untuk masalah-masalah yang gitu-gitu Umi sekarang udah nggak inilah, jadi kita fokus ke pesantren gitu. Gimana Pemda aja, walaupun sebagian Habib, Kiai, ulama mempertahankan, ya kalau memang peraturan negara gitu apa boleh buat gitu kan. Atau mungkin dari kepala KPU-nya atau PP, udah Umi udah terserah, yang penting Umi sudah berbuat. Kepala TPU, jadi KPU di bawah-bawah, kuburan di KPU, TPU. Artinya kalaupun dibongkar Enggak Umi, enggak. Gue setuju aja. Terserah mau di apa, terserah. Enggak ada hati sedikit pun merasa menyesal atau marah, enggak ada. Semuanya karena Allah, di rumah Umi. Baik. Setelah berziarah, Umi Tatu kembali ke rumah. Maka di sini barulah keceriaan mulai terlihat dari raut wajah Umi Tatu ketika ia mengeluarkan sejumlah oleh-oleh khas Tanah Suci Mekah untuk diberikan kepada sanak saudara dan karib kerabat. Tidak terkecuali untuk anak dan menantu, termasuk Pipik Dian Irawati. Maka lihatlah sebuah baju gamis berwarna hitam yang dihadiahkan Umi Tatu untuk istri almarhum Uje. Semua guru-guru Ustadz Jeffrey, Ustadz Aswan kita kasih. Jadi kita jangan lupa jasa mereka. Ustadz Jainuddin Ali, temannya Uje, temannya kakaknya Uje nih. Penceramah juga beliau. Mantu dan batu saja ustazah. Ini beli ada 60. 3 kodi 60. Ini nanti modelnya macam-macam ininya nih. Model dia punya mata-mata. Ini ciri khas Arab, namanya abaya. Jarang dijual di di pasar-pasar, kecuali kita pesan, gitu kan. Dan ini di semur, ada lagi satu lagi di ini di apa namanya? Bukan di dendeng, ada juga di dendeng ada. Saya tulis itu. Nah terus ini khasiatnya buat badan kita kuat. Ya. Ada lagi susu onta. Sebetulnya dagingnya masih susu onta, kalau kita mau sih ada di Al Jazeera.